Oke, judul pelajaran kita untuk hari Sabat ini adalah The Spirit of God. Rohnya God. God punya roh. Jadi kita mulai pelajaran ini di ayat pertama di Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 untuk mengerti apa itu rohnya Tuhan. Khususnya di akhir zaman sekarang, pengertian tentang roh itu nggak sama semuanya. Jadi kita akan mengizinkan Alkitab itu sendiri untuk menjelaskan dirinya agar kita bisa tahu persis dari Alkitab apa itu roh. Dan roh itu adalah rohnya Tuhan, the Spirit of God. Jadi kita mulai di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, In the beginning, God created the heaven and the earth. Jadi God menciptakan. Nah pertanyaannya, God menciptakan dengan apa? Dengan apa God menciptakan? Di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, The Lord menciptakan langit dan segala isinya dengan firman-Nya dan dengan nafas mulutnya. Artinya kalau kita ke Kejadian 1 ayat 1, In the beginning God created by His word and by the breath of His mouth the heaven and the earth. God menciptakan dengan firman-Nya. Firman-Nya lah yang Dia gunakan untuk menjadikan sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, yaitu God punya nafas. Dia menggunakan firman-Nya yang adalah nafasnya. Bicara tentang nafas, kita ke Yohanes 20 ayat 22. Dikatakan, Tuhan Yesus menghembuskan kepada murid-muridnya, dan yang dihembuskan tentu saja adalah nafasnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu ialah nafas yang keluar dari mulutnya. Sesuai dengan Mazmur 33 ayat 6, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang disertai dengan nafasnya. Artinya berdasarkan dua ayat ini, Roh Kudus adalah nafasnya atau firman-Nya. Jadi dengan firman-Nya, yaitu nafasnya, yaitu Roh Kudusnya, God menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu. Nah, perkataan-perkataan ini kita dapat di Mazmur 33 ayat 6, yaitu nafas. Perkataan-perkataan ini adalah roh dan kehidupan. Jadi kalau kita izinkan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri, firman Tuhan adalah nafasnya, yaitu rohnya yang adalah kehidupannya. Lalu kita ke ayat kedua di Alkitab. Ayat ini digunakan sebagai bukti bahwa ada Roh Kudus yang adalah oknum ketiga, yaitu God the Holy Spirit. Walaupun ayat ini nggak mengatakan bahwa roh ini adalah oknum ketiga, ayat ini tidak mengatakan bahwa ini adalah God the Spirit, karena God the Spirit beda dengan the Spirit of God. Kalau the Spirit of God itu adalah rohnya God. Kalau dibilang God the Spirit, artinya Spirit ini adalah God. Tapi mereka gunakan ini sebagai bukti bahwa inilah oknum ketiganya waktu Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tentu saja ayat ini nggak bisa digunakan sendiri untuk mengambil kesimpulan itu. Dan kita akan buktikan bahwa pengertian itu sangat tidak alkitabiah. Karena dari beberapa ayat yang kita sudah lihat, bahwa roh Tuhan itu adalah firman-Nya yang adalah nafasnya, yang adalah kehidupannya. Kata spirit ini di Kejadian 1 ayat 2, bahasa Ibraninya adalah ruah. H7307 yang artinya angin seperti nafas kan, dan nafas dan kehidupan, dan juga mind, the mind. Jadi waktu God menciptakan in the beginning, firman-Nya atau nafasnya atau kehidupannya yang adalah rohnya
move upon the face of the waters. Nanti di bagian akhir dari pelajaran ini kita akan mengerti apa artinya itu. Jadi Spirit of God itu adalah ruah. Kita akan bandingkan dengan ayat-ayat yang lain untuk melihat kata ruah ini kembali. Jadi kesimpulannya adalah the Spirit of God adalah the breath of God. Rohnya God adalah nafasnya God. Itu kesimpulan dari beberapa ayat-ayat ini. Jadi kita akan maju untuk lihat selanjutnya. Sekarang kita ke Kejadian 2 ayat 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Kita tahu Tuhan dari debu tanah dia membentuk manusia, membentuk tubuh manusia, dan menghembuskan nafasnya ke dalam dia punya nostrils, dan yang dihembuskanlah nafas kehidupan. Ini kata nafas tadi. Bedanya kata nafas tadi adalah ruah, H7307. Sementara di Kejadian 2 ayat 7, kata nafas inilah neshama. Tapi sama-sama artinya angin, nafas yaitu spirit. Jadi walaupun katanya berbeda, tetapi artinya sama. Dan kita tahu bahwa nafas itu adalah kehidupan yang kita baca tadi di Yohanes 6 ayat 63. Dan Adam menjadi makhluk yang hidup karena nafas kehidupan itu. Jadi nafas ini cocok dengan pekerjaan penciptaan karena Adam adalah yang diciptakan juga pada minggu pertama. Sementara kita di Kejadian 1 tadi bicara tentang penciptaan. Artinya Tuhan menggunakan dia punya nafas, dia punya roh, dia punya firman, dengan berfirman, dia punya kehidupan, sehingga semua yang diciptakan menjadi ada. Jadi neshama ini walaupun beda katanya, tapi artinya sama dengan ruah tadi. Sama dengan ruah, yaitu angin, roh, dan kehidupan. Kita kembali lagi ke Mazmur 33:6. Dikatakan, by the word of the Lord, melalui firman-Nya Tuhan, langit diciptakan. Dan seluruh isi daripada langit itu diciptakan melalui nafasnya. Nah ini kata nafas tadi, Mazmur 33:6 yang artinya adalah ruah, atau yang bahasa Ibraninya adalah ruah. Kita lihat juga di Kejadian 2 ayat 7, dan sama-sama keluar dari mulutnya. Jadi yang keluar dari mulutnya adalah ruah dan neshama. Walaupun katanya berbeda, tapi artinya sama karena sama-sama keluar dari mulut yang sama. Jadi the Spirit of God adalah nafasnya, firman-Nya, kehidupannya. Dan di ayat 9, Mazmur 33 ayat 9 dikatakan dia berbicara atau dia berfirman. Ini firman-Nya. Ini firman-Nya. Waktu dia berbicara, itu berfirman. Dan kita tahu nggak ada orang yang bisa berbicara tanpa bernafas. Artinya waktu dia berbicara, yang diucapkan langsung menjadi ada. Sama dengan Adam yang tadinya nggak ada. Dengan dia punya apa? Dengan dia punya ruah. Dengan dia punya neshama. Dan dia perintahkan yaitu berfirman, ada nafasnya, dan yang dia perintahkan langsung menjadi ada. Nah mari kita lihat di Ayub 26 ayat 13. Di Ayub 26 ayat 13 dikatakan, melalui dia punya roh, okay, dan ini adalah ruah, yang adalah dia punya nafas, artinya kita bisa bilang, melalui nafasnya, langit dijadikan ada. Jadi melalui rohnya sama dengan melalui firman-Nya, sama dengan melalui nafasnya. Jadi di Ayub ini bukti bahwa roh itu bukan oknum ketiga, roh itu bukan God the Spirit, tetapi roh itu adalah nafasnya, firman-Nya, kehidupannya yang adalah rohnya. Karena tadi dikatakan dia menciptakan melalui dia punya breath, sekarang melalui dia punya spirit. Apakah nafasnya Tuhan adalah oknum? Tentu saja tidak. Apakah nafasnya Tuhan itu oknum
selain Bapa dan Anak yang namanya God the Spirit? Tentu saja tidak. Dia bilang kepada oknum ketiga yang namanya Spirit, ciptakanlah itu. Enggak. Dia menggunakan nafasnya yang adalah firman-Nya, yang adalah kehidupannya, yang adalah rohnya, untuk menjadikan sesuatu yang tadinya enggak ada. Ayub 33 ayat 4 katakan, The Spirit of God telah membentuk aku. Bukankah ini Kejadian 2 ayat 7? The breath of life adalah the Spirit of God. Artinya apakah Adam dijadikan atau diciptakan waktu oknum ketiga keluar dari mulutnya God? Tidak. Jadi rohnya God membentuk aku. Dan nafas daripada the Almighty telah memberikan kepadaku kehidupan. Ini nggak bicara tentang oknum ketiga. Ini nggak bicara bahwa ini adalah God the Spirit. Ini bicara tentang firman-Nya, nafasnya, rohnya yang keluar dari mulutnya. Itu yang menjadikan sesuatu yang tadinya nggak ada. Mazmur 104 ayat 30. Dikatakan, Engkau send forth, mengirim rohmu atau nafasmu atau firmanmu, lalu semuanya diciptakan. Lalu dikatakan apa? Thou renewest the face of the earth. Artinya, permukaan bumi ini menjadi semua yang diciptakan waktu dia berfirman, waktu dia bernafas, waktu dia berspirit. Itu adalah roh. Kejadian 27, Engkau menciptakan aku dengan rohmu, dan engkau membuat semua menjadi ada di permukaan bumi oleh rohmu. Nah, ini Mazmur 104 ayat 30 persis bahasanya dengan Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan bumi tidak ada bentuk, kosong, gelap. Lalu and the spirit, yaitu ruah of God, move upon the face of the waters. Sementara Mazmur 104:30 dikatakan and the spirit renews the face of the earth. Jadi the face of the waters di Kejadian 1 ayat 2 adalah the face of the earth di Mazmur 104 ayat 30. Artinya ini bukan oknum. Ini adalah kehidupan, nafas, firman yang keluar dari mulutnya God yang menciptakan. Itu bukan oknum ketiga. Kalau kita baca di buku Kejadian, kita bisa mengerti bahwa roh Tuhan itu adalah nafasnya, firman-Nya, kehidupannya, bukan oknum ketiga. Jadi kalau Alkitab dimulai dengan roh itu adalah nafas, firman, kehidupan, kenapa tiba-tiba di tengah-tengahnya menjadi oknum ketiga? Karena pada awalnya diajarkan bahwa roh itu adalah firman, nafas, kehidupan daripada God. Jadi roh di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, in the beginning God created. Lalu ayat 2, and the Spirit move upon the face of the waters. Jadi Spirit itu adalah nafas Tuhan yang siap untuk menjadikan apa yang Dia perintahkan. Kita tahu dikatakan bahwa kehadiran Tuhan adalah rohnya. Di Mazmur 139 juga dikatakan bahwa Tuhan hadir melalui rohnya. Itu sebabnya God itu omnipresent. Dia bisa hadir di mana saja walaupun tubuhnya cuma di satu lokasi. Jadi waktu Tuhan bilang let there be light, roh itu ialah firman, yaitu kuasanya, yaitu kehidupannya, langsung menjadikan light dari tadinya nggak ada light. Jadi di Kejadian 1:1 waktu dibilang God created dan dia punya spirit, spiritnya itu siap untuk menjadikan wujud kenyataan daripada apa yang diperintahkan. Dan karena roh Tuhan itu omnipresent, makanya di Matius 8 cerita centurion itu, centurion bilang kepada Tuhan Yesus, berbicara saja. Kamu nggak perlu ke rumah saya karena kuasamu omnipresent
hanya kamu activate aja dengan berfirman, bilang sembuh, langsung sembuh. Itu the Spirit of God move upon the face of the waters. Langsung menjadikan apa yang diperintahkan. Langsung hambanya centurion sembuh sesuai dengan yang diperintahkan Kristus yang keluar dari mulutnya, yaitu kehidupannya, rohnya, dan dia punya firman. Jadi di Ayub 33 ayat 4 kita lihat tadi, rohnya God yang menciptakan aku dan nafas memberikan kehidupan bagiku. Bukankah di Kejadian 2 ayat 7 nafas kehidupan? Sementara di Ayub 33 ayat 4 nafas dan kehidupan yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 nafas kehidupan yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi sangat jelas. Kalau Alkitab bilang the Spirit of God, itu nafasnya, itu firmannya, itu kuasanya, itu kehidupannya. Dan tadi kita baca, itu dia punya main. Dan ini keluar dari mulutnya. Dan itulah yang menciptakan dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Di Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, waktu dia bernafas, sama dengan di Kejadian 2 ayat 7, yang diberikan nafasnya menerima Roh Kudus, menerima nafasnya, menerima firmannya, menerima kehidupannya. Nggak ada oknum di dalam Tuhan Yesus yang setiap kali dia bernafas keluar dari Tuhan Yesus. Ini adalah kehidupan, nafas, firman, dan the mind daripada Bapa yang juga dimiliki anaknya sesuai dengan Yohanes 5 ayat 26. Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, engkau mengirim rohmu lalu semuanya diciptakan. Sama dengan engkau bernafas lalu semuanya menjadi ada. Engkau berfirman langsung menjadi kenyataan apa yang difirmankan. Dan engkau renewest the face of the earth. Jadi permukaan bumi ini menjadi baru waktu engkau berfirman, lalu keluar nafas, keluar rohmu dari mulutmu, langsung permukaan bumi menjadi baru. Kejadian 1 ayat 2. Rohnya Tuhan keluar dari mulutnya dan sekarang berada di permukaan air. Lalu Tuhan berfirman, lalu semuanya diciptakan dan permukaan bumi sekarang berbeda dari sebelumnya. Itulah rohnya. Itu adalah roh. Roh bukan oknum ketiga. Bukan God the Spirit sesuai dengan doktrin Trinitas. Kalau kita mulai dari buku Kejadian, kita tahu nggak ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead, 3 in 1. Walaupun Ted Wilson dari General Conference of Seventh-day Adventist Church mengatakan bahwa God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit semua kerjasama dalam pekerjaan penciptaan, di buku Kejadian ini di mana? Apakah God the Holy Spirit itu nafasnya God? Nafasnya Kristus? Apakah nafasnya Bapa dan Anak itu oknum ketiga? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Flutter itu seperti sayap induk ayam atau burung yang dikebas-kebas. Itu flutter. Itu juga namanya shake, pergetaran, bergetar, shaken. Itu artinya flutter. Nah, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan, bumi ini tidak ada bentuknya, kosong, dan di permukaan air itu adalah kegelapan. Lalu, the Spirit of God, atau firmannya God, atau nafasnya God, move upon the face of the waters. Move. Apa arti move? Ibraninya H7363. Dan move artinya rakap. Jadi the Spirit of God, the breath of God, nafasnya God, rakaf di atas permukaan air. Nah, rakaf artinya flutter atau shake. Seperti begini, kalau ada kapas di atas meja, lalu saya tiup. Walaupun nafas yang keluar dari mulut itu nggak kelihatan,
Tapi apakah nafas itu bergerak di permukaan meja dan buktinya kapasnya bergeser? Kalau orang ngomong, bukankah kadang-kadang kita kena ciprat ludahnya? Itu move. Dan kalau ditiup, bisa kelihatan kan pergerakannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, pekerjaan roh itu nggak kelihatan, tapi kamu lihat hasilnya. Artinya nafas itu bergerak, tapi nggak kelihatan dan kamu lihat hasilnya. Itu move, flutter, shake. Itu shake artinya. Roh itu bukan oknum ketiga sedang bergerak di permukaan bumi. Itu nafasnya yang sedang bergerak di permukaan air itu. Apakah waktu Tuhan Yesus tiup keluar oknum ketiga lalu bergeraklah semuanya? Yesus bilang di Yesaya 1:18 kita harus reason. Kata lain reason apa? Harus ada dia punya premise untuk bisa bilang masuk akal atau enggak. Dan kalau yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah oknum, lalu terjadi shaking, itu out of reason, itu nggak masuk akal. Mari kita lihat contohnya daripada Rakaf. Sebagaimana burung Raja Wali stirreth up her nest, dia goyang-goyang dia punya sangkar burung, dan dia fluttereth over her young, bukankah sayapnya dikebas-kebas di atas sangkar burungnya? Itu kebas-kebas. Firman Tuhan itu waktu keluar dari mulutnya itu. Seperti kalau kita nyanyi itu kan ada gelombang walaupun nggak kelihatan kan. Gelombang itu bisa diukur dengan alat yang mengukur gelombang tinggi rendah suaranya. Suara Tuhan, firman Tuhan seperti itu. Itu move upon the face of the waters. Itu artinya move, fluttereth, shake. Dan dia menggembas-gembas dia punya sayap. Jadi ini kata flutter. Sebagaimana induk mengebas-ngebas dan terjadi pergetaran itu, itulah roh Tuhan yang keluar dari mulutnya yang menjadikan ada semua. Kita ke Ibrani 12 ayat 26. Karena rakaf artinya shake, artinya shake. Shake itu kayak digoncang kan? Digoyang gitu. Nah, apa yang flutter? Apa yang menghasilkan flutter? Apa yang menghasilkan shaking? Ibrani 12:26. Suaranya shook the earth. Suaranya shook the face of the waters. Artinya terjadi gelombang karena suaranya. Artinya kata shook itu apa? Flutter, shake, rakaf, move. Suaranya shook the earth. Ini bicara tentang apa? Waktu dia menciptakan, bukankah the Spirit of God move, flutter, shook the face of the waters? Itu nafas. Masuk akalnya bukan main kalau kita ikut premis Alkitab. Dan gak memaksakan doktrin Trinitas, sehingga semua ayat harus cocok dengan Trinitas. Disitulah gak masuk akalnya. Dan kata shook ini, Grikanya ialah saleo. Dan apa artinya? Move. Shaken. Shake. Ini move ini di mana? Kejadian 1 ayat 2. Artinya di Kejadian 1 ayat 2, apakah itu oknum ketiga yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak yang menciptakan bumi? Bukan. Kita tahu Bapa punya roh berada dalam Anak, sehingga Bapa punya roh yang dalam Anak, yang adalah Anak punyalah yang menciptakan, karena yang mengeksekusi rencananya adalah Anak. Jadi walaupun Anak berfirman, tapi itu adalah firman roh kehidupannya Bapa. Sehingga Bapa menciptakan melalui Anaknya yang berfirman. Dan firmannya itulah Roh Kudusnya. Bukan oknum ketiga yang kerjasama dengan Bapa dan Anak. Kita ke Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 dikatakan, sementara mereka berdoa, ini bicara tentang Pentecost. Di Kisah 2 kan. Tempat itu di apa? Di shaken. Kenapa tempat itu di shaken di ruangan atas di Kisah 2? Karena ruangan itu dipenuhi dengan Holy Ghost. Holy Ghost apa?
yang digunakan untuk menciptakan lalu bergetarlah permukaan bumi. Yang dicurahkan di ruangan atas di hari Pentekost dan bergetarlah ruangan itu. Ruangan itu shaken. Dan semuanya dipenuhi dengan apa? Oknum ketiga? Bukan. Dipenuhi dengan kehidupannya Bapa dan Anak, nafasnya Bapa dan Anak, rohnya Bapa dan Anak. Rohnya itu yang adalah nafasnya, yang adalah firmannya lah yang shaken semua di ruangan atas. Seakan-akan mereka ketiup angin. Karena memang yang keluar adalah breath. Keluaran 20 ayat 18. Kita tahu di situ Tuhan mengumandangkan dia punya 10 hukum. Karena umat-umat Israel yang keluar dari Mesir sudah melupakan 10 hukum sehingga harus diberikan kepada mereka. Bukan berarti bahwa pertama kali diberikannya 10 hukum, tapi diberikan kepada mereka yang sudah melupakan 10 hukum karena sudah lama diperbudakan di Mesir. Dan waktu 10 hukum dikumandangkan dan berakhirnya di ayat 17, apa yang terjadi di ayat 18? Kita tahu Keluaran 20 mulainya, and God spake all these words. Spake. Mazmur 33 ayat 9. And he spake. He spake. Kan? Dia berfirman, dia bernafas. Dia berspirit, keluar nafasnya. Lalu bergetarlah permukaan air. Dia berikan Roh Kudusnya, shakenlah ruangan atas. Dan waktu Tuhan mengumandangkan 10 hukumnya dari atas Bukit Sinai, thunderings, lightnings, kilat, guntur, suara trompet, dan gunung itu berasap. Lalu waktu mereka melihat semua itu, apa yang terjadi? They removed. Mereka mundur. Tunggu. Apa artinya mundur dari posisi semula? Shaken. Apa artinya mereka mundur? Tergeser. Bergerak. Suara Tuhan membuat mereka tertiup seakan-akan. Tergeser. Shaken. Dan arti remove adalah shake, scatter, shift. Dan sekarang mereka berdiri jauh dari Bukit Sinai. Artinya, apakah ada oknum ketiga yang keluar dari mulut Kristus di Bukit Sinai yang menggeser mereka? Tidak. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah nafasnya, firman-Nya, yang waktu didengar menghasilkan shaking, flutter, moved, removed. Ini adalah Roh Kudus. Jadi ayat Kejadian 1 ayat 2 yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa ada oknum ketiga dalam pekerjaan penciptaan pada minggu pertama tumbang. Karena nggak ada dari ayat-ayat yang kita baca di sini yang menganjurkan bahwa ini adalah oknum ketiga. Sama sekali nggak ada. Bahkan sangat jelas Alkitab menjelaskan dirinya sendiri bahwa waktu God created the heaven and the earth, dia berfirman, keluar nafasnya, rohnya, yang adalah nafasnya, membuat bergetar permukaan bumi, membuat bergetar permukaan air. Dan pergetaran itu menghasilkan sesuatu yang diucapkan Tuhan. Apa saja yang diucapkan, jadilah sesuai dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi apa itu the Spirit of God? The Spirit of God adalah the breath of God, yang adalah the Word of God, the life of God, the mind of God. Bukan oknum ketiga. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita nggak perlu paksa untuk mengartikan sesuatu yang sebenarnya enggak. Kalau Alkitab cukup sufficient untuk dirinya menjelaskan kepada kita apa artinya the Spirit of God. To God be the glory.